Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan kisah novel dari Menantu Terbengkalai Ternyata Seorang Miliarder. Buat kalian yang baru mampir di channel kecil ini, jangan lupa untuk dukung terus dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Selamat membaca dan mendengarkan. Supaya kalian nyaman mendengarkan sambil membaca novelnya, kalian bisa pakai fitur transkrip dengan cara klik selengkapnya dan tampilkan transkrip. Mantap bukan? Bab 1036. Sowudon, saya juga seorang penyihir. Yumi Uehara gugup dan malu saat menghadapi Adinata. Karena Yumi Uehara sekarang seumuran dengan Adinata, dan dia juga seusia saat pertama kali mulai jatuh cinta. Anda tahu, pada tahun 1970-an dan 1980-an, kebanyakan orang jelek, pendek dan jelek. Terutama orang-orang dari negara kepulauan, saat ini banyak laki-laki dari negara kepulauan yang tingginya hanya 1,6 meter, atau bahkan sedikit di atas 1,5 meter, dan sangat sedikit yang bahkan memiliki tinggi 1,7 meter. Tapi pria jangkung seperti Adinata langsung terlihat sangat berbeda. Terlebih lagi, Adinata tidak hanya tinggi, tapi juga sangat tampan, dan Yumi Uehara terasa seperti cinta pada pandangan pertama. Dia merasa sangat malu ketika dia berpikir bahwa sepotong pakaiannya telah dirobek dari bagian belakang pakaiannya oleh Han Fei, dan pria tampan di depannya mengetahuinya. Yumi Uehara menunjuk ke arah Adinata dan berkata, "Ya, apa yang kamu bicarakan? Siapa kamu?" Pada saat ini, Han Yunhe bergegas ke depan, berjalan ke arah Adinata, dan berkata, saudara Ye, kami tidak berani menyinggung wanita desa pulau ini. Cepat berlutut dan minta maaf padanya. Lalu kembalikan kucing itu ke keluarga, bawa istrimu dan segera tinggalkan desa ini, dan jangan kembali lagi." Adinata memandang Han Yunhe, dan awalnya berpikir bahwa Han Yunhe akan sama dengan Han Xiaozong, bukan orang baik. Namun kini diketahui bahwa Han Yunhe dan kakak tertuanya Han Yuntao memiliki pandangan yang sangat lurus. Apalagi memang tidak mudah bagi mereka untuk menyimpan rahasia dan tidak membocorkannya kepada masyarakat negara kepulauan ini, dan mereka patut dihormati. Adinata berkata kepada Han Yunhe, dalam beberapa dekade terakhir, bukankah kita orang Tiongkok cukup berlutut untuk penduduk pulau? Saya merasa hari-hari berlutut dan memohon belas kasihan dari penduduk pulau telah berlalu. Sekarang, kami orang Cina akan mendominasi dunia." Haha. Yumi Uehara tertawa terbahak-bahak. Pernyataan yang tidak tahu malu. Seorang warga negara Tiongkok sebenarnya ingin mendominasi dunia. Mengapa menurut Anda demikian? Adinata tersenyum, kami lebih baik darimu. Uehara Yumi tertawa lagi. Wah, tidak peduli bagaimana kamu membandingkannya dalam aspek apapun, negara Cina kamu tidak sebaik negara kepulauan kami. Kamu masih melamun di sini. Izinkan aku bertanya padamu, di mana kucingku? Adinata menjawab, direbus. Uehara Yumi mendengus dingin. Bocah bodoh dan cerewet. Sayang sekali kulitnya bagus. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran dan membuatmu menyerah di bawah rok delima wanita negara pulau kita. Adinata terus menggoda dengan bahasa. Jika kamu tidak pandai, tolong berhenti menggunakan idiom sepanjang waktu. Terlalu sulit untuk mendengarkanmu. Kamu juga bisa berbicara dialek pulau, aku bisa memahaminya. Uehara Yumi sangat marah sehingga dia tidak ragu-ragu lagi dan harus memberi pelajaran kepada orang Cina yang sombong ini. Saudara Ye, berhati-hatilah. Han Yunhe menjadi khawatir tentang Adinata. Yumi Uehara begitu kuat bahkan dia dan kakak lakinya tidak bisa menahannya. Adinata adalah orang biasa. Meskipun dia terlihat sangat kuat, dia jelas bukan tandingannya. Melihat Yumi Uehara, dia langsung mengeluarkan pita dan melemparkannya ke arah Adinata. Pita itu berubah bentuk di udara dan berubah menjadi lingkaran lagi. Ini dia lagi. Apa kamu mau mengalungkannya di leherku dan mencekikku sampai mati? Haha. Untungnya, Adinata sudah mengetahui gerakan Yumi Uehara dan sudah bersiap dengan baik. Adinata mengeluarkan kode QR dari tubuhnya dan melemparkannya langsung ke pita. Lalu, teriak, meledak. Setelah mendengar ini, Han Xiaozong bekerja sama dengan sangat baik dan menggunakan pemindai kode QR pada drone tak terlihat di langit untuk mengarahkan kode QR yang dikeluarkan oleh Adinata dan meledakannya. Ledakan. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar, menakuti Han Yunhe dan Uehara Yumi. Dan pita yang dirilis Yumi Uehara juga hancur berkeping-keping. Anggota keluarga Han dan Uehara Yumi semuanya terkejut. Apakah ini mantra? Anggota keluarga Han dan Yumi Uehara, tidak peduli seberapa kuat kemampuan sihir mereka, hanyalah orang tua yang hidup di tahun 1970-an dan tidak memiliki pemahaman tentang teknologi masa depan. Bahkan masyarakat awam di tahun 2022 pun tidak mengetahui bahwa produk kelas atas seperti detonator kode QR adalah produk keluarga yang tertutup. Mereka bahkan belum melihat kode QR-nya. Uehara Yumi berseru, apakah itu jimat yang baru saja kamu buang? Kode QR berbentuk padat dan terlihat mirip pesona. Adinata mendengus dingin dan berpura-pura berkata dalam, apakah menurutmu sekte Jiuju dan keluarga Hanmu adalah satu-satunya di dunia yang mengetahui sihir? Kamu jangan melebih-lebihkan kemampuanmu.
Mantramu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan milikku. Uehara Yumi, aku sudah lama memperhatikanmu. Aku tahu kamu menyebabkan masalah bagi keluarga Han dan ingin mengetahui rahasia besar di baliknya dari keluarga Han. Jadi, aku segera bergegas membantu mereka. Sudah kubilang, selama aku di sini, kamu bahkan tidak bisa menyentuh keluarga Han. Ketika Han Yunhee dan Han Yuntao mendengar ini, mereka berdua menangis kegirangan. Inilah penyelamatnya. Dan dia adalah orang kuat dengan mantra yang lebih kuat dari mereka. Mereka tidak bisa melakukannya, cukup meledakkan sesuatu di udara. Melihat adegan ini, Rostua berkata ke mikrofon, seperti yang diharapkan dari Tian Brahmashen, ternyata kamu berinisiatif melawan Yumi Uehara demi mendapatkan kepercayaan dari keluarga Han. Selanjutnya, akan lebih mudah untuk mengetahui rahasia mereka dari Han Yuntao, karena mereka akan merasa bahwa rahasia mereka bukanlah rahasia sama sekali dibandingkan dengan rahasia di belakangmu. Aku mengagumimu dari lubuk hatiku yang terdalam. Rostua menjadi senang ketika dia memikirkan kemajuan dalam mengeksplorasi rahasianya. Namun, Han Xiaozong di sisinya mengerutkan kening, tidak ingin keluarganya dibodohi oleh Adinata seperti ini. Uehara Yumi berkata, dari mana kamu mendapatkan kemampuanmu? Apakah sama dengan sihir keluarga Han? Berasal dari tempat yang sama. Adinata tersenyum dan berkata, orang yang lemah berani mempertanyakan orang yang kuat. Siapa yang memberimu rasa superioritas dan keberanian? Liang Jingru. Suara mendesing, kata Adinata, dan segera mengeluarkan kode QR lainnya dan melemparkannya ke arah Yumi Uehara. Meletus. Adinata berteriak lagi dan membuat gerakan berlebihan untuk berpura-pura menggunakan kekuatan. Ah! Yumi Uehara berteriak, sangat ketakutan. Namun, kode QR tersebut mendarat dengan ringan di kaki Yumi Uehara tanpa ledakan apapun. Adegan itu tampak sangat mati dan canggung pada saat itu. Han Yunhee dan Han Yuntao sama-sama terkejut. Mengapa kali ini tidak meledak? Uehara Yumi juga melihat kode QR, jantungnya berdebar kencang. Adinata mengutuk dalam hatinya. Apa yang dilakukan orang ini? Han Xiaozong. Kenapa kamu tidak meledakkan kode QR untukku kali ini? Han Xiaozong berkata dengan cepat. Maaf, Adinata, saya baru saja bersin dan tidak membidik. Anda bisa membuangnya lagi. Bergantung pada. Adinata diam-diam mengutuk untuk sementara waktu, Han Xiaozong sangat pandai menahannya. Adinata tersenyum dan berkata kepada Yumi Uehara, jika aku bisa membuatnya meledak, aku tidak akan membiarkannya meledak. Sayangnya, aku hanya membuangnya untuk bersenang-senang. Bab 1037. Senior kamu. Uehara Yumi sangat marah, berpikir bahwa ledakan Adinata barusan mungkin hanya kebetulan, dan dia mungkin tidak memiliki kemampuan apapun. Uehara Yumi berteriak, sialan, kamu berani menggodaku. Kamu harus mati. Yumi Uehara dengan cepat bergegas menuju Adinata, ingin menyerang Adinata. Adinata segera mengeluarkan kode QR lagi, meletakkannya langsung di bahu Yumi Uehara, lalu berteriak lagi, meledak. Dia diam-diam berkata di dalam hatinya, Tuan Han Xiaozong, jika kamu menipuku lagi, aku tidak akan pernah selesai denganmu. Kali ini Han Xiaozong tidak berani menipu Adinata lagi. Drone di langit langsung mengarah ke kode QR di bahu Yumi Uehara. Saat Yumi Uehara mencekik leher Adinata, terjadi ledakan dan seluruh tubuh Yumi Uehara terlempar. Engah. Lengan kiri Uehara Yumi berdarah dan dia muntah darah. Kode QR yang diposting oleh Adinata masih kecil, sehingga kekuatannya juga lebih kecil. Jika Adinata memposting kode QR besar dengan daya ledak yang besar, maka cedera Yumi Uehara di lengan kirinya tidak akan sesederhana itu. Lengan kiri Yumi Uehara akan langsung meledak. Dia bahkan tidak bisa berharap untuk bertahan hidup. Di sampingnya, Han Yunhee dan Han Yuntao kaget saat melihat Yumi Uehara muntah darah dan kehilangan lengan kirinya. Tahukah Anda, Uehara Yumi sudah lama berada di desa Hanjia dan mencari masalah untuk Han bersaudara. Han bersaudara mencoba membunuhnya berkali-kali, tapi apapun yang mereka lakukan, mereka tidak dapat menyakitinya sama sekali. Di mata kedua bersaudara itu, Yumi Uehara yang cantik ini sudah lama menjadi sosok bak dewa. Sekarang, Adinata dapat dengan mudah menyakitinya, dan kekaguman saudara-saudara Han terhadap Adinata telah mencapai tingkat tertinggi. Kakak ia pasti lebih kuat dariku, Han Yuntao. Han Yuntao terkejut. Saya tidak tahu berapa lama dia akan tinggal di desa. Alangkah baiknya jika Tuan Muda diizinkan memujanya sebagai gurunya. Han Yunhee juga membuat rencana untuk putranya Han Xiaozong. Bagaimana kalau kamu tidak suka wanita cantik bertubuh besar memakai celana? Apakah kamu masih ingin terus bersaing denganku? Adinata berjalan dengan bangga dan bertanya pada Yumi Uehara. Uehara Yumi terjatuh ke tanah sambil menutupi lengan kirinya yang terluka dengan tangan kanannya, dan berkata, di negara Tiongkok memang naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Sepertinya Anda memang belum kelelahan. Tuan Brahma, saya akan melakukannya ingat kamu. Setelah mengatakan itu, Yumi Uehara menggunakan tangan kanannya untuk mengeluarkan bom asap dari tubuhnya dan melemparkannya langsung ke tanah. Halaman itu langsung dipenuhi asap.
Yumi Uehara memanfaatkan kesempatan itu untuk bangkit dan melarikan diri. Hei, ibu kakak iparku sangat modis. Dia tahu cara menggunakan bom asap pada tahun 1978. Namun, jika ingin bersaing dengan trik jahat ini, Adinata akan malu pada dirinya sendiri. Namun, jika dibandingkan dengan tingkat teknologi, maka kalian pada tahun 1978 rentan terhadap teknologi keluarga rahasia saya pada tahun 2022. Adinata memanggil Anastasia keluar, dan Anastasia mengambil sebotol air khusus dan menyemprotkannya ke udara. Asap di halaman dengan cepat menghilang. Melihat hal tersebut, Han Yuntao bersaudara merasa semakin takjub. Anastasia hanya menggunakan sebotol air untuk membuat asapnya menjadi dingin. Mereka merasa bahwa Adinata dan Anastasia adalah penyihir yang jauh lebih kuat daripada mereka. Tidak, itu dewa. Han Yuntao dan Han Yunhe saling memandang, lalu mereka berlutut di depan Adinata dan Anastasia pada saat yang bersamaan. Terima kasih kepada kedua dewa karena telah menyelamatkan hidupku. Adinata dengan cepat membantu Han Yuntao dan Han Yunhe berdiri, sementara Han Xiaozong mengamati situasi di sini melalui drone. Ayah dan paman Han Xiaozong berlutut di hadapan Adinata. Betapa malunya Adinata. Adapun Anastasia, murid dan ayah serta paman guru Han Xiaozong, Anastasia tidak tahan untuk berlutut di hadapan Anastasia. Adinata berkata, saudara Han, tolong segera bangun. Kami bukan dewa, kami hanya tahu sedikit keajaiban sepertimu. Setelah Han Yuntao dan Han Yunhe bangun, mereka mengganti nama mereka dan mengucapkan terima kasih lagi. Terima kasih dua senior karena telah membantu saya. Anastasia berkata dengan malu-malu, jika kami bukan senior, kami juniormu. Han Yuntao berkata, Anda tidak bisa mengatakan itu. Profesi kami tidak didasarkan pada usia, tetapi pada tahu. Keterampilan Anda lebih kuat daripada kami saudara, yang beberapa dekade lebih tinggi daripada kami saudara. Saya meminta Anda untuk datang maju. Inilah yang harus dilakukan para senior. Han Yunhe juga memandang mereka berdua dengan hormat. Dia, tadi malam aku sangat berani sehingga aku menyuruhmu segera meninggalkan desa, yang benar-benar membuat kedua senior itu tertawa. Di masa depan, saya mungkin harus meminta nasihat kedua senior tentang kultivasi. Saya berharap kedua senior dapat memberi kita lebih banyak bimbingan kepada saudara-saudara. Adinata berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, seolah-olah dia adalah seorang master. Mudah untuk berbicara, karena kita semua memiliki filosofi dan bahasa Mandarin yang sama. Itu hanya masalah sedikit usaha untuk mencerahkan kalian berdua. Jika kakak beradik. Han Xiaozong tidak tahan mendengar ini, dan berkata kepada Adinata melalui mikrofon, orang baik, Adinata, aku membuatmu berpura-pura. Sekarang ayah dan pamanku menganggapmu sebagai orang luar. Kamu ahlinya. Ros tua tersenyum di sampingnya. Jikalau tidak, bagaimana mereka bisa mau menceritakan rahasianya? Adinata, kamu layak menjadi dewa, efisiensimu sangat tinggi. Adinata tersenyum ringan saat mendengar pujian Old Rose. Dia tidak rela tinggal terlalu lama di pedesaan Jixi tahun 1978. Kondisi kehidupan di sini sangat memprihatinkan. Mereka hanya membawa makanan dan minuman yang cukup untuk beberapa hari. Sekarang Anastasia sedang hamil, Adinata tidak ingin istrinya membesarkan bayi dalam kondisi seperti itu. Saat ini, Han Yunhe berkata, senior Ye, karena kamu dapat dengan mudah membunuh Yumi Uehara, menurutku kamu harus mengejar kemenangan dan membunuhnya untuk menghilangkan masalah di masa depan. Han Yuntao juga berkata, dia, Yumi Uehara, penduduk asli negara kepulauan, sangat ambisius. Meskipun dia masih muda, kemampuannya luar biasa. Dia sudah menjadi pemimpin faksi Jiuju, dan dia sangat mirip dengan pulau itu. Negara. Ada hubungan erat antara keluarga kerajaan dan militer. Untuk mencegah tragedi Perang Dunia Kedua terulang kembali, saya meminta senior Ye untuk mengambil tindakan dan membunuh orang ini. Ingin membunuh Yumi Uehara? Adinata menjadi ragu-ragu. Jika Yumi Uehara hanyalah penduduk asli pulau dan kepala sekte Jiuju, maka Adinata pasti akan membunuhnya tanpa ragu demi Tiongkok. Namun, Yumi Uehara mungkin adalah ibu dari saudara iparnya Zhong Yumi. Adinata bertanya, apakah wanita itu Yumi Uehara sudah menikah? Apakah dia punya anak? Ketika Han Yuntao bersaudara mendengar pertanyaan ini, mereka tertegun sejenak. Han Yuntao berkata, ini, kami tidak terlalu jelas. Han Yunhe berkata, dia tidak boleh menikah, kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu tidak tahu malu dan merayu kakak laki-lakiku yang tertua? Dan melihat sosoknya, sepertinya dia belum melahirkan seorang anak. Adinata berpikir sejenak, jika Yumi Uehara belum menikah dan tidak memiliki anak, maka Adinata tidak bisa membunuhnya. Bagaimana Zhong Youmei bisa keluar setelah membunuhnya? Bab 1038. Tanyakan tentang rahasia keluarga Han. Namun, kini, demi mendapatkan rahasia keluarga Han, Adinata harus memanfaatkan kesempatan ini untuk lebih dekat dengan Han bersaudara. Adinata berkata, jikamu benar, wanita ini Yumi Uehara jahat dan kejam, dan kudengar dia membunuh banyak orang tak bersalah di desa. Dia mungkin telah kembali ke kediamannya untuk memulihkan luka-lukanya sekarang.
Tahukah kamu di mana dia tinggal? Han Yunhe segera berkata, yaitu di paling belakang desa. Saya akan membawa senior Ye ke sana. Adinata mengikuti Han Yunhe dan berjalan mendekat. Adinata dan Han bersaudara berjalan keluar halaman dan mengikuti arah tetesan darah menuju kediaman Yumi Uehara. Namun, setelah sampai, mereka menemukan ada helikopter di langit, dan Uehara Yumi sudah dijemput. Ya Tuhan, pesawat! Yumi Uehara punya pesawat pribadinya sendiri. Luar biasa. Seperti yang diharapkan, mereka berasal dari keluarga kerajaan. Senior Ye, cepat mundur. Tidak peduli seberapa kuat mantra kita bukan tandingan pesawat dan meriam. Han bersaudara merasa kecewa saat melihat Yumi Uehara dijemput oleh pesawat. Melihat adegan ini, Adinata merasa lebih nyaman. Bukannya dia tidak ingin membunuh Uehara Yumi dan membiarkannya tumbuh dan berkembang. Hanya saja dia tak ingin mengubah sejarah lebih jauh lagi. Pada saat ini, Adinata tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan. Di mana Zhong Yumi bersembunyi selama 2 tahun terakhir? Apakah dia merencanakan sesuatu? Selain itu, Park Hyun-ah telah hilang begitu lama dan belum ditemukan. Kemana dia pergi? Saya samar-samar merasa bahwa pada tahun 2022, masih banyak orang dan hal yang tidak diketahui. Sebelum datang, Adinata mengira dia sudah mengetahui tren umum dunia pada tahun 2022. Keluarga Ross, keluarga Brahma, dan keluarga George lah yang memecah belah dunia. Namun, sekarang saya tahu bahwa tidak hanya keluarga Miyamoto di negara kepulauan itu, tetapi juga sekte Jiuju. Terlebih lagi, Zhong Yomei telah bersembunyi di keluarga Brahma begitu lama, yang sangat menakutkan untuk dipikirkan. Adinata tidak sabar untuk mencari tahu rahasia keluarga Han, dan kemudian kembali untuk mencari tahu kebenaran segalanya. Setelah menyaksikan Yumi Uehara melarikan diri, Han bersaudara mengundang Adinata dan Anastasia ke rumah mereka. Senior Ye, Nyonya Brahma, silakan duduk. Tepatnya ada 2 kursi di bagian paling dalam aula, 1 di kiri dan 1 lagi di kanan. Anastasia berkata dengan cepat, jangan berani, kamu yang lebih tua, kamu bisa duduk di atas dan kami bisa duduk di bawah. Han Yuntao berkata, kami tidak berani mengaku sebagai senior dari 2 tuan ini. Akan sangat memalukan bagi kami jika kami duduk di kursi atas. Melihat ini, Adinata tersenyum dan berkata, Anastasia, kita semua adalah kultivator, jadi jangan terlalu memperhatikan hal-hal rumit. Duduk saja. Adinata hanya ingin bertindak lebih unggul dari orang lain, sehingga Han bersaudara akan mengungkapkan rahasia mereka dengan patuh. Setelah duduk, saudara Han Yuntao secara pribadi menuangkan teh untuk mereka. Setelahnya, keduanya pun duduk di kursi penumpang di bawah. Han Yuntao berkata, sayang sekali wanita kejam Yumi Uehara itu lolos. Wanita ini membunuh istriku dan menyiksaku hingga aku bukan manusia atau hantu. Putraku Han Fei pernah mengalami gangguan mental. Aku bersumpah, suatu hari, ketika aku berhasil dalam kultivasiku, aku pasti akan pergi ke negara kepulauan dan menyelesaikan masalah dengannya. Adinata mengingatkan, saudara Han, saya bersimpati dengan pengalaman Anda, tetapi Yumi Uehara adalah wanita yang sulit untuk dihadapi. Anda juga melihat bahwa begitu sesuatu terjadi padanya, sebuah helikopter datang menjemputnya. Di zaman sekarang ini, berapa banyak orang yang bisa menggunakan helikopter? Di belakangnya, ada lebih dari sekedar faksi Jiuju. Han Yuntao mengangguk. Senior Ye mengajariku bahwa pemikiranku terlalu sempit. Yunhe dan aku minum teh alih-alih anggur. Sekali lagi terima kasih, Senior Ye, atas bantuanmu. Han Yuntao dan Han Yunhe mengambil cangkir teh mereka dan memanggang Adinata dengan secangkir teh. Mudah untuk membicarakannya. Adinata menyesap tehnya dan merasa bahwa sekarang Han bersaudara sangat berterima kasih padanya. Ini adalah kesempatan besar baginya untuk bertanya tentang rahasianya. Jadi, Adinata berkata langsung, kita semua adalah kultivator, dan merupakan tugas kita untuk saling membantu. Ngomong-ngomong, saya juga sangat tertarik dengan keajaiban keluarga Han Anda. Saya sangat ingin tahu, Anda tidak itu berasal dari tempat yang sama dengan sihir keluarga Brahmaku? Bagaimana kamu mendapatkan sihirmu? Adinata telah mencoba menggunakan nada yang lebih normal untuk menanyakan masalah ini. Namun, ketika Han bersaudara mendengar ini, mereka langsung menjadi gugup. Mungkin, di masa lalu, Uehara Yumi bertanya kepada mereka tentang asal-muasal sihir keluarga Han, yang membuat mereka sedikit ketakutan. Ini, Han Yuntao terlihat sangat malu dan tidak ingin menceritakan rahasianya secara langsung. Melihat ini, Adinata tersenyum dan berkata, kalian berdua bersaudara, jangan gugup, aku tidak mencoba merencanakan apapun untuk melawanmu. Kamu baru saja melihatnya. Aku jauh lebih baik darimu dalam hal berlatih. Sihir. Aku bisa meledakkan bom dari udara tipis dengan kekuatan sebesar bom. Menurutku sihir keluarga Hanmu tidak bisa melakukan ini, kan? Han Yuntao berkata, bahkan jika kita berlatih selama 100 tahun lagi, kita tidak akan mampu mencapai kekuatan seperti ini. Adinata tersenyum, jadi,
Saya menanyakan pertanyaan ini karena rasa ingin tahu yang murni. Saya ingin tahu apakah kita memiliki sumber sihir yang sama. Oke, izinkan aku bicara dulu tentang sumber sihir keluarga Brahma kita. Setelah aku selesai, kamu bisa membicarakan tentang milikmu. Bagaimana? Han Yuntao langsung terkejut dan berkata, Senior Ye sebenarnya bersedia memberitahu kami dua bersaudara rahasia yang begitu dalam? Terima kasih, Senior Ye, atas kepercayaan Anda. Adinata tersenyum dan berkata, setelah aku mengatakannya, kamu harus mengatakan yang sebenarnya. Han Yuntao berkata dengan cepat, tentu saja. Pada saat ini, Han Yuntao juga bertanya-tanya apakah sumber mantranya dan Adinata berasal dari tempat yang sama. Adinata berdiri, melihat keluar halaman, dan berkata perlahan, itu terjadi lebih dari 100 tahun yang lalu. Kakek-kakekku sedang menaiki kapal dan mengapung di laut. Di laut, dia bertemu dengan seorang gadis kecil. Gadis kecil itu sangat aneh dan bisa meramalkan perubahan dalam urusan apapun. Apalagi dia juga tahu sihir. Dialah yang mengajari kakek-kakekku, dan kemudian teknik keluarga Brahma diturunkan dari generasi ke generasi. Apa yang dikatakan Adinata memang bohong, tapi tidak sepenuhnya salah. Karena gadis kecil yang dibicarakannya adalah dewa generasi pertama. Memang ada gadis kecil seperti itu di dunia, tapi Adinata hanya menambahkan bahwa dia bisa melakukan sihir. Saudara Han Yuntao juga tercengang setelah mendengar ini. Ada seorang gadis kecil yang ajaib di dunia. Sulit dipercaya. Setelah Adinata selesai berbicara, dia bertanya, saya sudah selesai berbicara, bagaimana dengan Anda? Siapa yang mengajarkan teknik keluargahan Anda? Han Yuntao berhenti dan berkata, sihir keluargahan kami tidak datang dari orang tertentu, tetapi dari suatu tempat. Sebuah tempat? Mendengar ini, Adinata, Old Rose, dan yang lainnya menjadi bersemangat. Terutama Rose tua di luar desa. Dia menyipitkan matanya, menunggu jawabannya. Selama Han Yuntao menyebutkan nama tempat ini, perjalanan-perjalanan waktu ini akan berakhir dengan sukses. Bab 1039. Han Xiaozong bersatu dengan keluarga Han. Di mana? Adinata juga memandang Han Yuntao dengan penuh semangat. Han Yuntao berkata, tempat itu disebut saudara laki-laki. Pada saat ini, Han Yunhe tiba-tiba meraih Han Yuntao dengan tangannya dan menyela pidatonya. Setelah itu, Han Yunhe berdiri dan berkata, Senior Ye, silakan duduk dan minum teh dulu. Tehnya tidak akan terasa enak setelah beberapa saat ketika sudah dingin. Adinata tidak mengerti mengapa Han Yunhe menyela saat ini dan berkata, tidak apa-apa, aku tidak haus. Kemudian, dia melihat ke arah Han Yuntao. Di manakah tempat yang disebutkan oleh saudara Han? Kali ini, Han Yunhe langsung menyela. Senior Ye, kakak tertuaku bertengkar hebat dengan Yumi Uehara hari ini. Dia sangat lelah. Sudah waktunya istirahat. Mengapa kita tidak membahas masalah ini di lain hari, ketika kakak laki-lakiku sudah sedikit pulih? Adinata merasa sangat aneh. Bisakah kamu lelah saat berbicara? Adinata tersenyum. Kakak Yunhe, kamu terlalu meremehkan kakak tertuamu, kan? Itu hanya nama tempat. Adinata mengabaikan Han Yunhe dan menatap Han Yuntao lagi dan berkata, apakah tempat itu juga laut? Apakah di Tiongkok atau di luar negeri? Han Yuntao tercengang, terlihat apa yang awalnya ingin dia katakan. Namun, Han Yunhe terus mengedipkan mata padanya dan menolak membiarkannya berbicara. Bagaimanapun, Han Yunhe adalah adik laki-laki Han Yuntao, dan Adinata hanyalah seseorang yang baru dia temui. Jadi, Han Yuntao berkata, Senior Ye, saya tiba-tiba merasa tidak nyaman. Dia benar. Hari ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakan hal ini. Ketika saya pulih, saya pasti akan mengunjungi Anda dan menceritakan masalah ini. Saya akan beritahu kamu 5-10. Menurutmu tidak apa-apa? Fusatukah? Nya. Di telinga Adinata, kutukan Old Rose terdengar. Dalam kesan Adinata, Mawar tua selalu menjadi lelaki tua yang anggun dan tenang. Namun situasi saat ini membuat Old Rose tidak bisa tenang dan mulai berteriak. Sialan Han Yunhe. Kenapa dia menghentikan kakak laki-lakinya untuk mengatakan yang sebenarnya? Tempat apa itu? Di mana tempat itu? Rose tua hampir menjadi gila. Adinata tidak bersama Old Rose sekarang. Jika dia ada di sini bersama Old Rose, dia akan melihat tampilan Old Rose yang ganas dan menakutkan saat ini. Dia tidak terlihat seperti orang tua yang ingin mati dan tidak memiliki kepedulian atau keinginan sama sekali. Di sebelah Old Rose, Han Xiaozong juga ketakutan dan segera menasihati. Ayah Rose, tenanglah. Ayahku mungkin benar-benar merasa kasihan pada pamanku. Bukankah mereka mengatakan bahwa ketika dia pulih sedikit, dia pasti akan katakan yang sebenarnya pada Adinata. Adinata juga sangat kesal. Dia baru saja hendak mencobanya, tapi ini terjadi lagi. Namun, dalam hal seperti ini, tergesa-gesa hanya akan membuang-buang waktu, dan bisa merugikan diri sendiri. Adinata adalah ahli psikologi dan tahu bahwa dia tidak bisa bertindak terlalu mendesak. Jadi, Adinata tersenyum dengan tenang. Baiklah,
Kalau begitu saya akan menunggumu pulih dan kemudian kita bisa membicarakan masalah ini lagi. Saya yakin Han bersaudara bukanlah orang yang bertangan kosong. Haha. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi. Anastasia, ayo pergi. Adinata dan Anastasia meninggalkan keluarga Han. Saat pergi, Adinata diam-diam meletakkan alat pendengar mini di kursi tempat dia duduk. Tidak masalah jika Anda tidak memberitahu saya secara langsung. Saya dapat menguping Anda dan mendapatkan jawaban itu secara tidak langsung. Sekarang, Adinata telah membuat kemajuan besar dan mengetahui bahwa teknik keluarga Han berasal dari tempat misterius dan tidak diajarkan oleh orang lain. Selama Anda mendapatkan nama tempat itu, semua jawabannya akan terungkap. Setelah kembali ke rumah, Adinata segera memakai headphone dan mulai memantau. Namun, tidak butuh waktu lama bagi Adinata untuk melepas headphone-nya. Ada apa, suamiku? Apakah mereka mengatakan sesuatu? Apakah mereka menyebutkan nama tempat itu? Anastasia bertanya dengan prihatin sambil memeluk Sakura Uehara Yumi. Adinata menggelengkan kepalanya, serangga itu dihancurkan oleh mereka, dan yang terdengar adalah nada buta. Ah! Anastasia terkejut. Han bersaudara menemukan bug yang dipasang oleh Adinata begitu cepat. Wawasan mereka sangat kuat, bukan? Adinata memegang tangan Anastasia dan berkata, sayang, meskipun Yumi Uehara telah tiada, aku punya firasat bahwa krisis sebenarnya baru saja dimulai. Pada malam hari, pada jam 1 dini hari, Han Yunhee tiba-tiba menyelinap keluar dari rumahnya. Dia melihat sekeliling, terutama di depan pintu Adinata. Dia berbaring dan mendengarkan sebentar. Setelah memastikan tidak ada gerakan dan tidak ada orang di dekatnya, dia diam-diam berjalan keluar desa. Dia menyelinap ke suatu tempat 3 kilometer di luar desa dan melihat sesosok tubuh berdiri di depannya. Han Yunhee berhenti, mengeluarkan catatan dari sakunya, dan berkata, "Ikaulah yang memasukkan catatan itu ke sakuku pada siang hari, kan? Di sini gelap di mana-mana, jika ada lampu, Anda akan melihat dengan jelas isi catatan itu, yaitu sederet karakter Cina yang berbunyi. Jangan beritahu rahasia keluarga Adinata, dia bukan orang baik." Pada siang hari ini, dalam perjalanan kembali ke keluarga Han dari rumah Uehara Yumi, Han Yunhee tiba-tiba merasakan bola kertas jatuh dari langit dan terbang langsung ke saku celana Han Yunhee. Han Yunhee mengeluarkannya dan melihat isi catatan itu, jadi dia menghentikan Han Yuntao menceritakan rahasia keluarga. Setelah Adinata dan Anastasia pergi, Han Yunhee menerima pesan lain dari langit, yang berbunyi, "Jangan bicara omong kosong. Ada serangga di kursi yang diduduki Adinata tadi. Hancurkan." Sore harinya, Han Yunhee menerima pesan lain di kamarnya, memintanya untuk bertemu pada waktu dan tempat ini. Han Yunhee sangat penasaran, siapa orang yang melakukan semua ini? Saya melihat sosok di depan berbalik. Meski tidak ada cahaya, saya masih bisa melihat dengan jelas melalui sinar bulan bahwa orang di depan saya adalah orang asing. Dia adalah Han Xiaozong. Han Xiaozong lah yang mencegah Adinata dan Old Rose mengetahui kebenaran. Bagaimana Han Xiaozong bisa membiarkan Adinata dan Old Rose mendapatkan jawaban seperti ini? Tujuan kedatangan Han Xiaozong kali ini adalah untuk membunuh Adinata dan Old Rose. Sekarang, dia belum bersatu dengan ayah dan pamannya, dan dia tidak boleh membiarkan mereka mendapatkan jawaban dan kembali dengan kemenangan. Karena begitu mereka kembali hidup, dunia akan tetap berada di bawah kendali mereka. Tetapi jika Han Xiaozong kembali hidup, maka penguasa dunia adalah Han Xiaozong. Han Yunhee terkejut saat melihat seorang pria kulit putih. "Kamu orang asing? Apakah kamu bisa berbahasa Mandarin?" "Saya tidak bisa berbicara bahasa asing." Han Xiaozong sangat gembira hingga air mata memenuhi matanya saat dia melihat Han Yunhee. Dia langsung berlutut di tanah, bersujud kepada Han Yunhee, dan berteriak, ayah." Han Yunhee tampak bingung dan mundur selangkah karena ketakutan. Saudara asing, tolong berhenti membuat masalah. Bagaimana saya bisa menjadi ayahmu? Wanita seperti apa yang harus saya miliki untuk melahirkan anak berambut emas seperti Anda? Bab 1040. Bergabunglah dengan Rose tua. Han Xiaozong kini memiliki tubuh Biron Rose dan penampilan seorang pria kulit putih berusia 40-an. Han Yunhee tidak menyangka dia bisa melahirkan pria kulit putih seperti itu, dan pria ini terlihat lebih tua dari dirinya. Han Xiaozong berkata dengan cepat, "Ayah, kamu benar-benar ayahku, dan aku Han Xiaozong. Aku tidak berbohong kepadamu. Aku melakukan perjalanan dari 40 tahun ke depan." 40 tahun ke depan? Perjalanan waktu? Han Yunhee langsung tercengang. Ia lahir pada tahun 1978 dan belum pernah melihat serial TV perjalanan waktu atau novel perjalanan waktu. Ia masih sangat asing dengan kata perjalanan waktu. Namun, untungnya, Han Yunhee pernah mengalami beberapa hal ajaib sebelumnya, dan menurutnya itu tidak terlalu konyol seperti orang desa biasa. Dia tahu bahwa ada banyak hal ajaib di dunia ini sendiri. Han Yunhee berkata, "Kamu terlalu pintar. Bahkan jika kamu benar-benar datang dari 40 tahun kemudian, anakku Han Xiaozong adalah orang kuning, dan tidak mungkin dia menjadi putih?" Han Xiaozong berkata, "Ayah, beri aku waktu.
dan aku akan memberitahumu perlahan. Inilah yang terjadi. Han Xiaozong memberitahu ayahnya semua yang terjadi beberapa tahun terakhir. Termasuk bagaimana dia bertukar otak dengan Baron Rose, dan bagaimana dia sampai ke era ini melalui mesin penjelajah waktu. Termasuk fakta bahwa Adinata adalah dewa. Han Yunhe diberitahu segalanya. Selama 1 jam penuh, kepala Han Yunhe berdebar-debar karena apa yang didengarnya, dan guncangan di hatinya tak tertandingi. Han Yunhe berkata dengan tidak percaya, "Kamu mengatakan bahwa tubuhmu adalah milik Baron Rose, dan kamu dan Baron Rose telah bertukar otak? Adinata dan Hudros bepergian melintasi waktu bersamamu hanya untuk menjelajahi rahasia keluarga Hanku? Ya Tuhan, apakah dunia ini benar-benar segila itu? Bagaimana bisa begitu banyak hal ajaib terjadi?" Han Xiaozong berkata, Ayah, aku tahu agak sulit bagimu untuk mempercayai semua ini, tapi aku benar-benar tidak berbohong kepadamu. Aku punya foto ibuku dan aku tinggal di Swiss, lihat itu." Han Xiaozong mengeluarkan beberapa foto dari sakunya, yang semuanya merupakan foto dirinya dan ibunya sebelum dia masih hidup. Han Xiaozong menyalakan senter dan menyinari Han Yunhe sehingga dia bisa melihat dengan jelas. Han Yunhe mengambil foto-foto ini dan melihatnya. Ketika dia melihat Han Xiaozong dan ibunya di foto, wajahnya menunjukkan keterkejutan. Pria ini mirip denganku ketika aku masih muda. Juga, apakah wanita ini benar-benar seperti istriku ketika dia sudah tua? Dia sangat mirip dengannya. Han Xiaozong masih bayi sekarang, dan sulit untuk memprediksi akan menjadi apa dia nanti ketika dia besar nanti. Namun, kini istri Han Yunhe sudah rampung. Meski kelak ia berusia 60 tahun, ia hanya akan menjadi tua dan penampilannya tidak akan banyak berubah. Oleh karena itu, Han Yunhe yakin bahwa wanita tua di foto itu pasti istrinya. Apakah kamu benar-benar Xiaozong? Setelah Han Yunhe melihat foto-foto itu, dia mulai membangun kepercayaan pada Han Xiaozong. Han Xiaozong mengangguk. Ayah, saya benar-benar Han Xiaozong. Saya ingat semua lagu anak-anak yang diajarkan ibu saya dan cerita tentang Anda dan paman saya yang Anda ceritakan kepada saya. Aku datang ke sini hanya untuk memintamu membantuku. Selama kamu dan paman membantuku membunuh Adinata dan Mawar Tua, aku bisa menjadi penguasa dunia setelah aku kembali. Apakah kamu tidak ingin calon putramu menguasai dunia? Han Yunhe tentu berharap putranya memiliki masa depan yang cerah. Setelah mengobrol dengan Han Xiaozong selama 1 jam, dia perlahan-lahan merasa bahwa orang lain benar-benar mirip putranya. Han Yunhe awalnya adalah seorang ahli sihir yang kekuatan mentalnya jauh melebihi orang biasa, dan dia juga lebih sensitif daripada yang lain dalam hal penginderaan orang tua anak. Han Yunhe berkata, anakku, aku percaya kata-katamu. Aku bisa merasakan hubungan dekat denganmu. Namun, aku masih perlu membicarakan masalah ini dengan pamanmu. Jika pamanmu juga mempercayaimu, maka kami akan membantumu membunuh Adinata dan Oldros. Han Xiaozong berlutut lagi di tempat. Terima kasih, ayah. Kalau begitu aku akan menghubungimu melalui pesan itu lagi. Aku harus kembali. Aku tinggal bersama Rostua sekarang. Aku tidak bisa membiarkan dia mengetahui bahwa aku keluar untuk menemuimu. Kalau tidak aku akan mendapat masalah. Bagus. Han Xiaozong dan Han Yunhe mengucapkan selamat tinggal. Namun Han Xiaozong tidak mengetahui hal itu setelah Han Xiaozong baru saja meninggalkan rumah tempat dia tinggal bersama Rostua. Faktanya, Adinata berkunjung. Adinata, sudah larut malam. Kenapa kamu ada di sini? Di mana Han Xiaozong? Apakah dia keluar? Rostua dibangunkan oleh Adinata dan dikejutkan oleh kunjungan larut malam Adinata. Adinata terlihat berbeda dari biasanya. Sejak Han Yuntao tiba-tiba berubah pikiran di siang hari dan berhenti menceritakan rahasianya, Adinata merasakan ada yang tidak beres. Dalam mimpinya tadi, Adinata memimpikan beberapa hal buruk. Adinata duduk di kursi dan berkata, jika tebakanku benar, Han Xiaozong seharusnya pergi menemui ayahnya. Hari ini Han Yunhe tiba-tiba menghentikan Han Yuntao dan mencegahnya menyebutkan nama tempat itu. Saya khawatir Han Xiaozong lah yang menyabotasenya. Rostua sangat marah. Han Xiaozong sialan, aku tidak akan membawanya ke sini jika aku mengetahuinya. Apa yang ingin dilakukan bajingan ini? Saat dia kembali, aku akan segera membunuhnya. Adinata dengan cepat berkata, tidak, Han Xiaozong tidak bisa dibunuh. Sekarang Han Yunhe dan Han Yuntao mungkin mengetahui detailku. Bahkan jika mereka membunuh Han Xiaozong, mereka tidak akan memberitahuku. Rostua sedikit cemas. Tian Brahmashen, karena kamu datang kepadaku larut malam, kamu pasti sudah memikirkan cara untuk menghadapinya. Tolong beritahu aku. Adinata memang memiliki tindakan balasan, tapi kali ini, saya khawatir itu akan membutuhkan banyak pengorbanan, dan itu akan berbahaya. Adinata berkata, Han Xiaozong selalu ingin membunuh kita dan menguasai dunia sendirian. Tuan Ros seharusnya mengetahui hal ini dengan baik, bukan? Rostua mendengus dingin. Meskipun saya sudah tua, otak saya masih sangat jernih. Han Xiaozong adalah seorang wanita jalang, ambisius, dan secara munafik menyembunyikan ambisinya. Bagaimana saya bisa menerimanya? Menipu?
Saya sudah mengira dia akan menyerang kita selama operasi penyeberangan ini. Saat kita mati di sini, setelah dia melakukan perjalanan kembali ke tahun 2022, dia akan menjadi penguasa dunia yang layak. Tidak ada yang akan menjadi lawannya lagi. Adinata mengangguk. Sepertinya Mawar Tua selalu sangat jernih di hatinya. Adinata telah lama mengetahui bahwa tidak satu pun dari ketiga Adinata, Mawar Tua, dan Han Xiaozong yang bodoh, dan mereka semua mengetahui pikiran satu sama lain dengan sangat baik. Setiap orang sepertinya hanya tampak rukun di permukaan. Namun kenyataannya, mereka semua tahu bahwa pihak lain akan membunuh mereka kapan saja. Faktanya, Adinata juga pandai memainkan perang psikologi semacam ini. Jika Han Xiaozong tidak mengambil tindakan, Adinata tidak akan berinisiatif datang ke Lauros untuk membahas tindakan pencegahan. Adinata berkata, saya memperkirakan bahwa dengan campur tangan Han Xiaozong, kami tidak akan berhasil mendapatkan nama tempat asal sihir keluarga Han. Bahkan jika kami mendapatkannya, itu salah. Itu adalah Han Xiaozong yang menghasut keluarga Han untuk menipu kami. Ros Tua terkejut, apakah operasi kita ditakdirkan gagal? Adinata berkata perlahan, hanya ada satu cara.